Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ilmi. Saya dari kelompok 7 akan membahas mengenai kasus-kasus hak atas kekayaan intelektual. Langsung saja. Konsep hak kekayaan intelektual. Menurut Catherine Coulson, definisi hak kekayaan intelektual adalah segala yang berkaitan dengan hasil kreativitas manusia. Subjek masalah ini dibentuk dari ide baru yang ditemukan oleh manusia, kemudian diaplikasikan dalam berbagai bentuk sejauh pikiran manusia, sehingga dapat menghasilkan kebutuhan yang berguna bagi perkembangan manusia. Ide-ide baru tersebut bisa terwujud dalam benda-benda seperti buku, musik, seni, atau dalam bentuk mesin teknis atau mesin proses. Bisa juga berbentuk objek yang dipergunakan dalam rumah tangga ataupun dalam kepentingan industri komersil, atau juga bisa dalam bentuk sumber informasi lainnya. Daftar ini tidak terbatas sebagaimana potensi yang ditemukan sebagai wadah ekspresi baru. Bentuk-bentuk pelanggaran hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu pelanggaran hak cipta, manakala siapapun selain daripada pemilik hak melakukan perbuatan apapun terhadap sesuatu yang dilindungi oleh hak cipta, kecuali izin untuk melakukan perbuatan itu diberikan oleh si pemegang hak. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait antara lain adalah perbuatan seseorang yang tanpa izin dari pemilik pemegang hak yang melakukan reproduksi, mempertunjukkan, mentransmisikan melalui kabel, mengkopi, membuat, memperbanyak, menyiarkan, menyewakan, mengekspor atau mengimpor. Jadi terlebih dulu harus izin kepada pemiliknya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka itu adalah salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. Hak merek. Bentuk-bentuk pelanggaran atas merek. Indikasi geografis. Indikasi asal yang terdaftar adalah 1. Menggunakan merek atau indikasi geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau indikasi geografis terdaftar milik orang yang lain pada barang atau jasa yang sejenis kemudian diperdagangkan. Hal ini tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak dan menggunakan tanda indikasi asal yang menyesatkan. Artinya bentuk-bentuk pelanggaran lah. Jadi menggunakan merek ini tidak sembarangan gitu. Terus tanda-tandanya juga jangan sampai menimbulkan di sini artinya jangan menyesatkan. 2. Menggunakan merek atau indikasi geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau indikasi geografis terdaftar milik orang atau pihak lain pada barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak. Adapun inti dari pelanggaran itu pada dasarnya adalah tujuan si pelaku untuk menyesatkan dan membingungkan konsumen dalam menentukan pilihan atas barang atau jasa di antara barang atau jasa sejenis yang menjadi favoritnya yang akan dibelinya. Perbuatan yang menyesatkan akan mengarahkan konsumen untuk mengambil keputusan pilihan yang salah, yaitu membeli barang dengan merek yang menyesatkan itu, sementara perbuatan yang membingungkan akan menyebabkan konsumen menjatuhkan pilihannya secara acak. Siapa tahu pembeli akan memilih barang dengan merek yang membingungkan itu. Desain industri. Hak dari seorang pendesain yang terdaftar adalah monopoli atas desain itu dan memberikan hak melakukan tindakan terhadap siapapun yang melanggar monopoli tersebut. Pelanggaran atas hak desain akan ada pada saat seseorang tanpa lisensi dari pemiliknya atau kuasanya
menerapkan desain atau setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar hak atau peniruan yang nyata atas desain pada suatu barang yang berhubungan dengan desain yang didaftarkan. Oleh karena itu, pelanggaran dapat timbul dalam salah satu dari 3 cara, yaitu penggunaan dengan desain yang sama, 2. Penggunaan dari peniruan yang nyata menurut penglihatan hampir tidak terdapat perbedaan, 3. Penggunaan dari peniruan yang melawan hukum, yaitu suatu peniruan dengan perbedaan-perbedaan yang keduanya cukup nampak, tetapi bukan perbedaan yang substansial, dan dibuat-buat semata-mata untuk menyembunyikan peniruan. D. Rahasia dagang. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, terdapat beberapa bentuk pelanggaran atas rahasia dagang seseorang, yaitu menggunakan rahasia dagang tanpa izin, mengungkapkan kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis maupun yang tidak tertulis, memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang tidak sah. Adapun kasus pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang terjadi di masa ini adalah sebagai berikut. Download film gratis. Kedua, menyanyikan lagu orang lain atau cover version. C. Mengunggah lagu ke internet. D. Membuat kaos berlogo band terkenal. Desain dan kasus karya intelektual di Indonesia, Haki, dan pembajakan karya intelektual. Kegiatan pembajakan karya cipta merupakan suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya bagi para pencipta atau produksi, penciptaan dan masyarakatnya pengguna yang benar-benar ingin mendapatkan barang-barang yang orisinal, bukan bajakan. Pembajakan karya ini banyak sekali terjadi seperti di bidang usaha rekaman maupun artis yang ada di Indonesia saat mereka hendak menjual hasil karyanya ke pasar. Berkaitan dengan fenomena tersebut, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memberantas pembajakan hak atas kekayaan intelektual ini, yaitu mulai dari sweeping terhadap barang-barang bajakan yang beredar di pasar hingga mensahkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang sudah diberlakukan sejak 29 Juli 2003 dan membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut. Perlindungan terhadap buku, program komputer pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ini adalah salah satu contoh pelanggaran hak cipta karya orisinal oleh Thalia Camarga of Apocalypse.com. Kedua adalah gambar grafis yang diciplak untuk gambar sampul sebuah buku. Nah, sekilas sama ya, bedanya ini rambutnya aja Bang, putih ini hitam. Terus apa lagi yuk? Sekilas sama. Ini gambar yang sama untuk desain neon box papan reklam sebuah toko. Oh iya. Oke, bisa teman-teman lihat semua ya kan. Nah, kasus-kasus pelanggaran hak cipta merupakan salah satu penghambat serius tercapainya tujuan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam berbagai kasus pelanggaran hak cipta, tampak jelas keadilan bagi pencipta tidak tercapai dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pembajakan terhadap suatu karya cipta tersebut juga tidak tercapai. Permasalahan benda berwujud dan tidak berwujud dalam hak cipta ditinjau dari cara pewujudan hak cipta atau hak kekayaan intelektual sebenarnya berbeda dengan objek yang berwujud lainnya. Sebagai contoh, hak cipta dalam sebuah lukisan adalah kekayaan yang terpisah dari kepemilikan kanvas lukisannya. Jika Anda membeli sebuah buku, Anda memiliki buku tersebut secara fisik, tetapi bukan hak cipta yang ada di dalam buku yang Anda beli tersebut. Kebanyakan rezim hak kekayaan intelektual modern tidak sesuai untuk memberikan perlindungan dengan bentuk-bentuk warisan budaya yang tidak berwujud, yang sudah tidak rahasia lagi. Misalnya, hak cipta mensyaratkan identifikasi dari pengarang tertentu, pelestarian karya ke dalam bentuk nyata, dan hanya menyediakan perlindungan bagi klaim individu daripada kolektif. Oleh karena itu, karya-karya pedesaan
yang bersifat tradisional yang tidak memiliki karakteristik seperti tersebut di atas tidak dapat dilindungi. Giasi hak cipta karya seni rupa di Bali. Undang-undang hak cipta memberi pencipta hak untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya. Dalam hubungan dengan penggunaan secara umum, itu adalah hak moral. Hak moral terpisah dari hak ekonomi dan akan terus mengikuti pencipta, bahkan jika pencipta telah mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta juga melarang perubahan atas suatu karya tanpa izin pencipta, termasuk perubahan judul dan anak judul karya tulis, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta. Termasuk perubahan yang dilarang yaitu distorsi, modifikasi, mutilasi, atau bentuk perubahan lain yang bersifat pemutarbalikan fakta, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta, yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Hak-hak tersebut di atas tidak dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak cipta melalui internet. Kasus posisi dan dasar gugatan. Itartas Luciano Agensi penggugat merupakan sebuah korporasi yang bergerak dalam bidang usaha mempublikasikan harian atau mingguan surat kabar yang sebagian besar berbahasa Rusia di Rusia atau Israel. Itartas Lucian terdiri dari berbagai perusahaan berita serta para wartawan yang bekerja pada perusahaan berita tersebut. Rusian Kurir tergugat merupakan perusahaan majalah mingguan berbahasa Rusia yang berkedudukan dan mendistribusikan terbitannya di wilayah New York, Amerika Serikat. Rusian Kurir telah mengkopi sekitar 500 artikel yang sebelumnya pertama kali telah dipublikasikan pada surat kabar dari para penggugat dan telah didistribusikan oleh Itartas. Rusia Kurir juga telah mengkopi artikel-artikel yang bersih headline, gambar-gambar, billions, grafik sebagai tambahan pada teks yang kemudian dimasukkan ke dalam halaman layout, direproduksi serta diprint pada halaman-halaman terbitan Rusian Kurir. Tindakan Rusian Kurir yang mengkopi artikel, gambar, headline maupun grafik-grafik dari karya para penggugat dilakukan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari para penggugat. Hak cipta dalam pembajakan digital film. Hak kekayaan intelektual adalah sistem yang melekat pada tata kehidupan modern, terutama pada perkembangan hukum hak cipta terhadap produk digital. Hak cipta terhadap produk digital seperti perangkat lunak, foto digital, musik digital, film digital, dan e-book. Ini perlu mendapat perlindungan hukum karena karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit, serta pengetahuan dan semua bentuk idealisme lainnya bersatu untuk mendapatkan hasil karya terbaik di bidangnya. Pirasi atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas ilegal, downloading, atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet pirasi merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat ilegal dan bahkan cenderung tergolong aksi kriminal. Hal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.